semua ulama sepakat dari semua mazhab, tidak ada perbedaan bahwa perempuan muslimah haram menikah dengan laki-laki kafir manapun. Tidak boleh, mutlak. Kalau terjadi perkawinannya tidak sah. Hubungannya adalah zina. Anak-anak yang dilahirkan adalah anak-anak zina, sudah. Jadi ini nggak bisa ditawar, ini batasan, nggak boleh dilanggar. Toleransi, bergaul baik silakan. Tapi aturan Allah jangan dilanggar. Yang kedua, setiap laki-laki muslim, sepakat semua ulama, haram menikahi perempuan-perempuan musyrikin, perempuan-perempuan kafir selain ahlul kitab. Jadi selain ahlul kitab, laki-laki muslim haram kawin dengan perempuan-perempuan kafir di luar ahlul kitab. Sudah. Nah, ini tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Nah, sekarang yang ketiga, lalu bagaimana dengan ahlul kitab? Secara prinsip, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 5 yang memansuhkan sebagian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 221, secara prinsip dasar hukum, laki-laki muslim boleh mengawini ahlul kitab, perempuan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Itu prinsip. Tapi ulama berbeda pendapat tentang beberapa hal. Pertama, apakah Yahudi Nasrani di zaman sekarang masih patut disebut ahlul kitab? Ini ulama berbeda. Yang mengatakan tidak patut berarti mereka nggak termasuk dalam hukum pembolehan. Nah, terus mereka juga bertanya lagi, Yahudi Nasrani itu kan dulu adalah agama yang diselewengkan. Jadi yang namanya Yahudi itu penyelewengan dari agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bukan Yahudi, Nabi Musa tidak beragama Yahudi. Ajaran Nabi Musa yang mulia diselewengkan oleh umat Yahudi. Ajaran Nabi Isa alaihissalam yang mulia diselewengkan oleh umat Nasrani. Nah, dulu waktu Nabi Musa, Nabi Isa diutus, itu hanya untuk kaumnya, bukan untuk orang di luar Bani Israel. Sehingga ulama berbeda, apakah orang Yahudi atau Kristen di Indonesia termasuk ahlul kitab? Kan mereka bukan Bani Israel. Nah, itu ulama berbeda tuh. Saudara, ada lagi yang ketiga, baik, andai kata boleh, apa boleh begitu aja mutlak tanpa syarat, di luar syarat-syarat dan rukun pernikahan? Nah, ini ulama berbeda. Ada yang membolehkan begitu saja, tapi ada yang memberikan syarat-syarat ketat, saudara. Saking ketatnya, sulit untuk dipenuhi oleh orang yang ingin mengawini orang-orang kafir tadi. Nah, ini diantaranya dilakukan dalam mazhab Syafi'i, saudara. Tapi terlepas dari perbedaan pendapat, saat ini ulama-ulama Islam di seluruh dunia hampir sepakat bahwa laki-laki muslim jangan kawin dengan perempuan ahlul kitab. Kenapa? Satu, karena situasi kondisi umat Islam saat ini banyak yang lemah iman, banyak yang lemah akidah, sehingga sulit diwujudkan tujuan daripada pembolehan pernikahan tersebut. Dan tidak sedikit berapa banyak laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan-perempuan di luar Islam, mereka ikut-ikutan jadi murtad, saudara. Dan madaratnya besar. Karena madaratnya besar, akhirnya ulama memakai dalil saddud dzari'ah. Saddud dzari'ah itu melarang sesuatu yang semula dibolehkan, dilarang jadi tidak dibolehkan karena bisa mengantarkan kepada madarat terhadap daripada akidah umat Islam. Akhirnya ulama rame-rame mengeluarkan fatwa, pokoknya kawin beda agama, mau laki mau perempuan haram, titik. Nah, ini yang perlu kita jaga. Mereka-mereka yang masih bertahan boleh pakai dalil dulu beberapa sahabat Nabi kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani.
Di antaranya Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, dan Hudzaifah ini ditegur oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu karena beliau menikah dengan perempuan ahlul kitab dari negeri Syam, saudara, orang-orang Romawi. Nah, begitu ditegur, Hudzaifah menjawab, kata Hudzaifah, ya Umar, apa kau ingin mengharamkan yang dihalalkan Allah dan Rasulnya? Kan Allah dan Rasulnya nggak larang. Kalau umatnya kawin dengan ahlul kitab, apa kamu larang? Apa jawaban Sayyidina Umar kepada Hudzaifah? Ya Hudzaifah, aku tidak berani untuk mengharamkan yang dihalalkan Allah dan Rasul. Tapi kalau orang kedudukannya seperti engkau, sahabat Nabi, orang besar, kawin dengan ahlul kitab, kemudian nanti dicontoh oleh masyarakat Mekah, lalu perempuan-perempuan kita siapa yang mau kawini? Nah, jadi ya, pemikiran Sayyidina Umar begitu arif, begitu bijak, saudara. Akhirnya Hudzaifah memahami kegalauan Umar dan memahami kenapa Sayyidina Umar melarang yang lain untuk kawin, yaitu dengan beda agama, saudara. Nah, apalagi zaman sekarang, ini Hudzaifah ini imannya kuat, saudara. Itu masih membuat kegalauan di tengah-tengah sahabat. Apalagi zaman sekarang, umat Islam baca Quran nggak bisa, pakai kawin orang kafir. Alasannya apa? Yang penting kan iman kuat. Dari mana ini? Jadi ini tolong diperhatikan, saudara.